Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Materi kali ini tentang teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April tahun 1908. Beliau adalah seorang teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia yang akan kita bahas hari ini. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus ia penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan dilatar belakangi oleh kebutuhan tertentu yang harus kita penuhi. Abraham Maslow berpendapat bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhannya yang paling dasar terlebih dahulu, barulah naik ke jenjang yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga ia bisa mengaktualisasikan diri. Coba perhatikan gambar ini. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan mendasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis misalnya kebutuhan terhadap makanan, minuman, tidur, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya seperti rasa aman dari bahaya yang mengancam, kriminalitas, penyakit, dan rasa aman dari perundungan dan sebagainya. Yang nomor 3, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini berkaitan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, jadi membutuhkan orang lain. Seperti contoh kebutuhan ingin dikasihi orang lain, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan keinginan memiliki pasangan, keinginan bersosialisasi dengan masyarakat. Maka dari itu, kebutuhan kasih sayang ini juga bisa disebut sebagai kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial bisa tercapai jika seseorang sudah memenuhi 2 kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Yang nomor 4, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memenuhi ego atau diri seorang untuk meraih prestise. Contohnya seperti kebutuhan terhadap status, pengakuan, reputasi, martabat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu nomor 5,
kebutuhan level paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini sangat berkaitan dengan keinginan seseorang untuk mengoptimalisasi potensi diri. Misalnya, seseorang bercita-cita ingin menjadi dosen, kemudian dia berhasil mencapai profesi yang ia inginkan. Pada saat bersamaan, dia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi seorang dosen yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Hal inilah yang dikenal sebagai aktualisasi diri, yakni pemenuhan potensi dirinya mulai dari sisi cita-cita, keinginan, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Kebutuhan aktualisasi diri ini, walaupun levelnya paling tinggi, pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan sebelumnya. Artinya harus melewati level 1, 2, 3, 4